Yo, minasan, balik lagi bareng gue di channel CS Anim. Di video kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita anime Hajime no Ippo, yang berceritakan tentang seorang pria culun yang sering dibully, namun pada akhirnya dia berubah menjadi pria yang sangat kuat, dan ia ingin menjadi seorang petinju profesional. Oke, selamat menikmati ya. Cerita dimulai dari seorang siswa SMA bernama Ippo. Ia sering dibully di sekolahnya, sering dipukuli dan diejek tentang keluarga, di mana ibunya mempunyai usaha penyewa kapal pemancingan. Ketika Ippo dipukuli, tiba-tiba seseorang tersengaja lewat menyelamatkannya. Ia bernama Takamura. Lalu Takamura membawa Ippo ke dalam game dan mengobatinya. Ternyata Takamura adalah seorang petinju profesional. Ketika itu, Ippo diceramahi oleh Takamura. Seketika itu, Ippo berpikir untuk menjadi kuat karena dia sudah muak terus-terusan dibully. Dan Ippo meminta Takamura untuk mengajarinya cara menjadi pria yang kuat. Takamura mengajarkan Ippo cara memukul, namun tangannya berdarah karena Ippo memukul keras sandbag tanpa pelindungan tangan sama sekali. Sebelum Ippo pulang dari game, Takamura memberikan video pertarungan titel tinju untuk menghiburnya agar ia merasa lebih baik. Setelah pulang, Ippo mulai menonton kaset video tinju yang diberikan Takamura. Ketika pertama melihat video, Ippo merasa ketakutan. Namun, kelamaan, Ippo merasa terkesan dan mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana rasanya menjadi kuat. Keesokan harinya, saat berjalan ke sekolah, Ippo datang ke toko buku dan mulai membeli majalah tinju. Pulang sekolah pun, Ippo mulai menonton video tinju lagi. Dan Ippo terus-terusan berpikir betapa hebatnya menjadi seorang petinju. Ketika pagi buta, Ippo menunggu Takamura di jalan. Pada awalnya Ippo hanya ingin bertemu Takamura untuk memberikan kaset tinju yang dipinjamnya. Namun ketika itu Ippo meminta kepada Takamura. Ia ingin belajar dan menjadi petinju. Takamura merasa Ippo bercanda. Dan ia menyarankan Ippo untuk latihan diet. Tapi Ippo berkata jujur. Ia ingin menjadi petinju profesional yang kuat dan bertarung di pertandingan. Namun Takamura marah karena merasa Ippo merendahkan tinju. Takamura berpikir Ippo ingin menjadi petinju hanya karena dia ingin balas dendam pada orang yang membulinya. Ippo terus memaksa dan berkata serius pada Takamura. Ippo ingin memulai menjadi petinju. Ippo ingin menjadi kuat seperti Takamura. Dan Ippo ingin merubah hidupnya menjadi orang baru. Ippo bertanya, Takamura-san, apa artinya menjadi kuat? Bagaimana rasanya menjadi kuat? Lalu pada akhirnya Takamura mulai tersentuh dengan tekad yang dimiliki Ippo. Takamura memberi syarat pada Ippo. Jika Ippo ingin menjadi seorang petinju, Ippo harus memukul daun dengan cepat dan mengambil 10 daun itu. Ippo diberikan waktu seminggu oleh Takamura. Jika Ippo tidak bisa, maka Ippo gagal menjadi seorang petinju. Saat itu, Ippo mulai berlatih untuk memukul daun dengan cepat dan mengambilnya. Hari-hari dilewati. Pagi, malam, ia masih terus berlatih dengan semangat. Bahkan di sekolah pun ia tetap berlatih dengan melepaskan pensil, terus menggenggamnya dengan cepat. Perlahan tapi pasti, ia mulai menunjukkan hasil dari latihannya dengan menangkap beberapa daun. Namun, ia masih belum bisa menangkap 10 daun. Ippo sempat mulai berpikir untuk menyerah. Ia berkata, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin terlalu sulit untuk orang sepertiku. Mungkin dibutuhkan bakat untuk menjadi orang yang baru. Tapi Ippo seperti berperang melawan pikirannya. Dan ia memutuskan untuk kembali berlatih. Karena ia telah memutuskan untuk menjadi seorang petinju. Sesaat di pikirannya, Ippo mengingat teknik pukulan Takamura yang cepat. Dan mulai berpikir untuk tidak asal memukul dalam berlatih. Ippo pun berhasil melakukan teknik pukulan Takamura. Hingga pada hari ditentukan, Ippo menemui Takamura untuk menagih janjinya. Ippo menunjukkan pada Takamura teknik memukul cepat dan mengambil 10 daun. Takamura terkejut melihat Ippo berhasil melakukannya. Takamura berkata,
Ippo sangat senang karena mimpinya menjadi petinju bisa terwujud. Lalu Takamura memuji Ippo itu adalah job yang bagus. Takamura terkesan pada Ippo. Dalam hati Takamura berkata, hari berlalu, Takamura menepati janjinya dan membawa Ippo ke game tempat ia berlatih. Ippo mulai berlatih dan bertemu orang di game. Tapi Ippo diremehkan karena penampilannya yang lucu dan culun. Sampai pelatih tinju pun tak percaya bahwa Ippo ingin menjadi seorang petinju. Pelatih berkata pada Takamura, Takamura pun sempat berpikir yang sama seperti pelatih. Dan pelatih bertanya, kenapa Takamura membawa Ippo ke game? Terus ia berkata, Takamura meyakinkan pelatih untuk tidak banyak bicara dan meremehkan Ippo. Pelatih cuma harus melihat pukulan Ippo. Takamura membawa Ippo karena percaya Ippo memiliki potensi. Pelatih masih tetap ragu dan tidak percaya Ippo cocok menjadi seorang petinju. Takamura terpancing emosi dan berkata, lalu pelatih setuju dan mencoba Ippo untuk melakukan pertandingan sparring tinju. Takamura memberitahu Ippo, jika ingin berlatih di game, Ippo harus melakukan pertandingan sparring. Ippo sempat ketakutan, tapi Takamura meyakinkan Ippo hanya untuk menunjukkan pukulan dan tekadnya untuk menjadi petinju, bukan untuk menjadi pemenang. Tapi Ippo tetap masih tak percaya diri dan takut. Takamura pun berkata, Ippo berpikir dengan serius dan mulai memberanikan diri untuk setuju dan melakukan pertandingan sparring. Walau dalam hatinya, dia ketakutan. Ippo akan bertarung dengan Miyata Ichiro, seorang petinju seumuran dengannya. Miyata tidak memiliki lisensi pro, tapi alasannya dikarenakan dia belum berumur 17 tahun. Keterampilan Miyata di atas rata-rata seperti petinju 4 putaran. Miyata adalah seorang petinju terampil. Dia kecil, ia dilatih oleh ayahnya, yang seorang mantan petinju pro. Dalam dunia tinju, Miyata disebut sebagai seorang elit. Ippo ketakutan. Seketika itu, pikiran Ippo tenang, dan ia mulai berjalan memasuki ring. Takamura menyarankan di babak pertama untuk Ippo melakukan operasi kura-kura. Pertandingan dimulai, namun Ippo sangat gugup dan menyerang dengan gaya aneh. Miyata pun berpikir Ippo hanya seorang amatiran. Ippo menerima pukulan dan jatuh. Ia kesakitan. Saat jatuh, Ippo berkata, Yo minasan, balik lagi di CS Anim. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita anim tinju Hajime no Ippo. Cerita berlanjut ketika Ippo mulai bertanding dengan Miyata. Ippo sangat kesulitan karena memang Miyata sangat kuat sebagai petinju non-lisensi. Ippo dijatuhkan berkali-kali oleh Miyata. Namun Ippo berhasil berdiri kembali. Di pertandingan banyak yang meremehkan Ippo. Hanya Takamura yang terus memberi semangat dan ia memberi saran kepada Ippo. Hingga saat Ippo terjatuh pun cuma Takamura yang terus berteriak dan terus menyuruhnya untuk tetap berdiri. Miyata bisa dibilang sangat mendominasi pertandingan. Ia banyak memberi pukulan kuat kepada Ippo. Di menit terakhir, Miyata melakukan pukulan, namun Ippo diselamatkan oleh Bea. Ippo merasa
Dipukuli di pertandingan tinju tidak sesakit saat dibully oleh para berandalan sekolah. Takamura menyuruh Ippo untuk menyerang di ronde 2. Bea pun di babak kedua berbunyi. Ippo mulai dengan pose menyerang, namun dia masih sangat hati-hati dalam mengukur jarak. Hingga saat jarak yang tepat, Ippo mulai melakukan serangan dengan jab yang kuat. Miyata pun mulai terdesak. Tapi saat finishing, Ippo malah melakukan kesalahan. Pukulannya terlalu lebar, hingga tidak bisa ia kendalikan. Takamura mengingatkan Ippo untuk memukul. Saat finishing, Ippo disuruh mengingat pukulan yang pernah diajari Takamura. Ippo memulai ritme dengan jab yang kuat, dan ia berhasil menghempaskan pertahanan Miyata dengan pukulan kuat yang ia pelajari dari Takamura. Bea babak kedua pun berbunyi. Di saat istirahat, banyak yang mulai meragukan kekuatan tinju Miyata. Hingga saat di ronde 3 dimulai, Miyata pun mulai serius. Tapi Ippo banyak mengejutkan banyak orang dengan jab-jab yang bagus. Tetap saja Miyata masih bisa menjatuhkan Ippo dengan pukulannya yang keras ke arah dagu Ippo. Ippo merasa aneh. Ia tidak bisa berdiri. Namun ia memaksakan dengan terus memukul kakinya hingga ia pun bisa berdiri kembali. Ippo pun berdiri namun tetap kembali dijatuhkan. Tapi ya ia masih bisa berdiri kembali dengan penuh tekad. Ippo memulai kembali memukul, namun tetap saja perbedaan kemampuan mereka sangat jauh. Ippo tidak menyerah. Para penonton yang berada di game pun mulai respek kepada Ippo. Ippo terus bertukar pukulan dengan Miyata. Namun pada akhirnya pukulan Miyata bisa menumbangkan Ippo. Hingga pertandingan pun selesai. Dan Ippo pun pingsan. Setelah selesai pertandingan, Takamura langsung berlari ke kantor pelatih. Dia menanyakan untuk menerima Ippo kepada pelatih. Pelatih pun respek dengan tekad Ippo dan menyuruh Takamura untuk mengatakan kepada Ippo agar ia berlatih di game mulai esok hari. Setelah pertandingan, tangan Miyata pun penuh dengan memar yang disebabkan pukulan keras Ippo. Miyata pun mulai merasa sangat bersemangat kembali dalam bertinju. Ippo pun dibangunkan dengan guyuran air. Semua orang yang meremehkannya mulai mengakui tekad yang Ippo miliki untuk bertinju dan mulai menerima Ippo sebagai petinju baru di dalam game. Walau dia kalah dan babak belur, ia sangat bahagia karena perjuangan kerasnya untuk berlatih tinju akhirnya diterima. Hari berganti, Ippo sangat semangat untuk berlatih. Ia sangat gugup di hari pertamanya berlatih di game. Ia bertemu Aoki dan Kimura. Mereka bersedia untuk mengajari Ippo dalam berlatih tinju. Tapi saat mereka berjalan di lorong, mereka bertemu dengan Takamura. Takamura merasa bertanggung jawab untuk melatih Ippo. Hingga Takamura mulai menyiksa Aoki dan Kimura. Pada akhirnya pelatih datang dan membubarkan mereka. Pelatihlah yang pada akhirnya akan melatih Ippo bertinju. Latihan pun dimulai. Ippo mulai memukul ke arah sarung tangan yang pelatih minta. Ippo sangat bersemangat dengan arahan pelatih. Ippo mulai kelelahan, tapi pelatih terus melanjutkan latihan ke level berikutnya. Pelatih mulai memberi pujian bahwa pukulan keras Ippo jika mengenai telak Miyata, ia bisa langsung menjatuhkannya. Dan ia pun berkata, 3 bulan lagi rematch pertandingan dengan Miyata akan kembali dilakukan.
Pelatih bermaksud memanaskan suasana. Ippo merasa tidak enak karena Miyata mendengar apa yang pelatih katakan. Tapi pelatih mulai meyakinkan Ippo dengan mengajari teknik uppercut. Di malam hari, saking Ippo bersemangat, ia tidak bisa tidur karena ingin cepat berlatih kembali. Esok harinya, pelatih mulai mengajari cara dasar dalam teknik uppercut. Sekali coba, pelatih mulai terkejut dengan potensi yang dimiliki Ippo sangat mengerikan. Takamura pun mulai berkata pada Aoki dan Kimura untuk melihat perkembangan Ippo yang akan segera melewati kemampuan mereka dalam waktu singkat. Hari berikutnya, Ippo mulai belajar shadow boxing. Ia diajari Kimura dan Aoki, tapi masih belum mengerti cara melakukannya, hingga ia mulai menyadari cara untuk melakukan shadow boxing. Ia harus berpikir di dalam kepalanya dan membayangkan gaya bertinju Miyata dan mulai melawannya dalam bayang-bayang. Ippo memulai shadow boxing, namun masih belum bisa menguasainya. Pelatih pun mulai membiarkan Ippo untuk berlatih sendiri untuk menguasai shadow boxing. Ippo terus mengamati gerakan tinju Miyata dengan detail dan menerapkan semuanya dalam pikirannya. Akhirnya, Ippo mulai bisa melakukan shadow boxing dengan baik. Bahkan pelatih pun bisa melihat shadow boxingnya. Tapi ada satu hal yang membuat Ippo tertekan. Ia merasa tidak bisa menghindari counter kuat milik Miyata. Pelatih pun berkata kepada Ippo untuk melawan counter Miyata dengan pukulan uppercut. Saat dalam perjalanan pulang, Takamura menyuruh Ippo untuk membeli sepatu tinju. Esok harinya, Ippo pun mulai mendatangi toko tinju. Ia mulai memilih sepatu dan bertemu dengan Miyata. Miyata menyarankan Ippo untuk membeli sepatu Infighter. Di saat pelatihan dimulai, Ippo mulai bersikeras. Ia tidak ingin lari dari counter milik Miyata. Ippo pun ingin menghadapinya. Pelatih menyuruh Ippo untuk memperkuat stamina dan kecepatannya dengan berjogging dan berlari cepat. Ippo pun mulai pelatihan keras dengan semangat dan tetap fokus dengan arahan pelatih. Dimulai dengan berlari menanjaki bukit, menarik ban mobil yang sangat besar, dan hal berat lainnya. Esok harinya, Ippo pun mulai menguasai teknik baru uppercut. Ia memukul uppercut ke sarung tangan pelatih, hingga tangan pelatih terpental. Setelah sesi latihan, tangan pelatih pun penuh dengan memar. Pertandingan rematch dengan Miyata pun akan dilakukan esok hari. Yo, minasan, balik lagi di channel CS Anim. Yuk kita lanjutin part 3-nya. Cerita dimulai ketika berada di game. Semuanya sudah mempersiapkan pertarungan rematch antara Ippo dan Miyata. Di sana juga ada jurnalis tinju yang bernama Fujisan. Di pertandingan, Takamura ditunjuk sebagai wasit. Sebelum bel berbunyi, Ippo mulai gugup. Namun saat pelatih datang menyapanya, Ippo mulai rileks kembali. Bel pun berbunyi dan pertandingan dimulai. Ippo memulai dengan pukulan jab yang keras. Namun Miyata masih bisa menghindari serangan Ippo dengan moonwalk-nya yang sangat terampil. Pukulan demi pukulan terus Ippo lancarkan, hingga akhirnya dia bisa memukul dan mengenai Miyata. Hingga Miyata pun terjatuh. Semua orang yang ada di game kaget dan tak percaya. Miyata seorang elit bisa dijatuhkan oleh seorang pemula yang baru belajar tinju selama 3 bulan. Miyata pun bangun dan Ippo langsung berlari untuk melakukan serangan kembali.
Namun Miyata berhasil menghentikan pergerakan Ippo. Dengan pukulan counter kuatnya, Ippo pun terjatuh. Ia sempat tak sadarkan diri. Namun di hitungan ke-8, Ippo bisa bangkit berdiri kembali. Ippo menyadari itu pukulan counter yang sama seperti di pertandingan 3 bulan lalu. Yang saat itu ia dijatuhkan dan kalah. Namun sekarang berbeda. Ippo merasa latihan keras yang ia lakukan menuai hasil. Ia bisa menahan pukulan counter Miyata. Pertandingan dimulai kembali. Ippo mulai inisiatif untuk menyerang pertama. Ia terus melakukan pukulan-pukulan keras. Namun Miyata tetap saja bisa menghindarinya. Hingga saat Miyata akan melakukan pukulan counter kuatnya, Ippo bisa menahan dengan mukanya. Dan seketika itu Ippo pun melakukan pukulan keras ke muka Miyata. Miyata pun terjatuh. Di saat hitungan ke-8, Miyata langsung berdiri, walaupun kakinya sedikit goyah. Ippo pun kembali langsung berlari ke hadapan Miyata dan melakukan pukulan-pukulan keras. Di saat waktu yang tepat, Ippo langsung melakukan uppercut-nya, namun hanya menggores muka Miyata. Dan di saat yang sama, Miyata melakukan pukulan counter yang kuat. Seketika itu, Ippo pun terjatuh. Ippo mulai merangkak berdiri, namun tetap terguling saat hitungan ke-8. Ia bisa bangkit kembali, walau kakinya goyah. Dan bel tanda berakhir babak 1 pun berbunyi. Saat di waktu jeda, pelatih Kamogawa tetap meyakinkan Ippo untuk tetap tenang dan fokus dengan pertandingan. Bel babak kedua pun berbunyi, pertandingan dimulai dengan Ippo yang masih agresif dan melakukan pukulan keras. Namun Miyata melakukan clean. Miyata berencana untuk mengundur waktu hingga tubuhnya bisa kembali pulih. Bel berakhirnya ronde 2 pun berbunyi. Di saat waktu jeda, Ippo mulai menyadari Miyata mulai pulih dari lukanya. Bel babak ketiga pun berbunyi. Ippo langsung berlari dan memukul Miyata. Namun Miyata bisa menghindari dan memukul balik Ippo. Miyata mulai memakai gaya tinju outboxingnya, sehingga Ippo mulai kesulitan untuk menangkap dan memukul Miyata. Ippo pun mulai goyah, kakinya gemetar. Di saat itu Miyata langsung menerjang Ippo. Ippo terkena banyak pukulan dan ia pun jatuh. Di saat hitungan ke-8, Ippo mulai berdiri kembali. Miyata kembali langsung menerjang, namun Ippo diselamatkan oleh bel berakhirnya babak ketiga. Saat waktu jeda, pelatih mulai meminta Ippo untuk menyerah. Namun Ippo menolak. Ia merasa percaya diri karena ini tak seberat dengan latihan yang ia lakukan. Pertandingan dimulai kembali. Miyata langsung berlari melakukan banyak pukulan. Ippo pun terpojok. Ia menerima banyak pukulan kuat dari Miyata. Namun Ippo bisa melakukan uppercut di posisi yang sulit, yang saat itu menggores sedikit dagu Miyata. Namun pukulan itu sangat berefek. Miyata pun terjatuh. Walau sadar, tapi Miyata tak dapat bangkit lagi karena pengaruh pukulan yang mengenai dagunya berdampak ke otak dan mempengaruhi kakinya, sehingga ia tidak dapat bergerak. Akhirnya Miyata kalah dan Ippo pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa hari setelah pertandingan, Ippo masih belum melihat Miyata. Ippo berharap bisa berteman akrab dengan Miyata, apalagi setelah mereka melakukan pertandingan yang sengit. Namun karena tidak fokus saat berlatih, pelatih Kamogawa pun menyuruh Ippo untuk berlatih dengan Takamura selama seminggu, agar bisa tahu bagaimana cara menjadi seorang petinju pro. Karena Takamura akan melakukan pertandingan 1 minggu lagi. Melihat Takamura melakukan diet ketat yang menyiksa diri, serta latihan keras bak neraka, Ippo pun kembali bersemangat.
Hari pertandingan pun tiba. Nakamura langsung bisa meng-KO lawannya di babak pertama dengan sekali pukul. Memang sih, OP si Nakamura ini. Setelah pertandingan selesai, Ippo pun bertemu dengan Miyata. Ternyata Miyata memberitahu Ippo bahwa dia telah keluar dari game Kamogawa karena ingin bertanding di ring profesional, yaitu di turnamen Rocky Jepang Timur. Aturan dalam boxing tidak memperbolehkan petinju dalam satu game untuk bertanding di profesional. Ippo pun menerima tantangan Miyata, karena Miyata dan Ippo telah sama-sama menang satu kali, dan mereka pun membuat janji untuk membuktikan siapa yang terbaik sekali lagi di ring profesional. Ujian lisensi pun tiba. Ippo merasa gugup saat ujian tertulis. Akhirnya tiba waktu Ippo bertanding. Sempat diremehkan oleh lawannya karena Ippo terlihat gugup dan lemah. Ippo menunjukkan performa gemilang. Ia meng-KO lawannya di ronde pertama dengan pukulan strike kuat. Sontak orang-orang yang menyaksikan terlihat kagum dengan kemampuan Ippo. Lalu di pertandingan berikutnya, ada seorang petinju yang melakukan pukulan jabs yang unik. Orang itu meng-KO lawannya di ronde pertama dengan sadis. Saat melihat pertandingan itu, Ippo merasa marah. Karena tidak seharusnya orang itu meng-KO lawannya dengan sadis hanya untuk lulus ujian. Setelah keluar dari tempat ujian, Nakamura memberitahu Ippo pukulan jabs yang unik itu disebut flicker jabs. Itu adalah gerakan khas Thomas Hart, seorang juara di peringkat 5 dunia. Flicker jabs menyebabkan suatu ledakan pukulan yang kuat. Tak lama Fujisan datang memperkenalkan orang itu. Ia bernama Masibah. Mereka berdua sama di tingkat kelas bulu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ippo mendapatkan kartu lisensi tinjunya. Ippo pun sangat bahagia saat ia di perjalanan pulang. Namun, ia bertemu dengan para berandalan yang biasa memukulinya. Para berandalan itu mulai membuli Ippo. Mereka merasa Ippo datang ke game tinju untuk membalaskan dendam karena sering mereka bully. Tak sengaja tas Ippo pun terjatuh dan kartu lisensinya terjatuh juga. Sontak para berandalan itu kaget mengetahui bahwa Ippo sekarang telah menjadi petinju pro. Dan berandalan itu mulai memukul. Namun Ippo berhasil menghindari dengan gerakan tinju yang sangat cepat dan langsung mengambil lisensinya kembali. Akhirnya tiba pertandingan yang ditunggu-tunggu. Ya, pertandingan debut Ippo sebagai petinju profesional. Ia akan melawan petinju bernama Oda Yusuke. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Yuk minasan, balik lagi di channel CS Anim. Yuk jangan pakai lama, kita lanjutin lagi ke part 4-nya. Cerita berlanjut di hari pertandingan debut Ippo melawan Oda Yusuke. Bel babak pertama pun berbunyi. Oda langsung menerjang dengan kekuatan penuh, memberikan pukulan-pukulan keras kepada Ippo. Namun Ippo bisa melihat pukulan Oda dan bisa menghindarinya. Babak kedua pun dimulai. Mereka langsung saling memukul dengan kekuatan penuh. Awalnya mereka terlihat seimbang. Namun tak lama mulai terlihat Ippo mulai menguasai pertandingan. Oda mulai terpojok dan Ippo pun berhasil mendaratkan pukulan strike-nya. Sehingga Oda terjatuh. Namun ada hal tak terduga.
Ketika Oda berhasil bangun, Ippo terpeleset yang menyebabkan pelipisnya berdarah. Ia terkena serempet pukulan Oda dan hampir dihentikan oleh wasit. Di saat jeda, pelatih Kamogawa bisa menghentikan sementara pendarahan Ippo. Pertandingan dilanjutkan kembali. Masuk ke babak 3, Ippo mulai dengan pukulan-pukulan kuatnya. Namun Oda sangat pintar. Ia terus mengincar pelipis Ippo hingga Ippo mulai mengeluarkan darah kembali. Namun dengan fokus dan tekadnya, Ippo berhasil menghindari pukulan-pukulan Oda. Tanpa diduga, Ippo mengubah gaya bertinjunya dengan southpaw style. Namun Oda sempat menguasai pertandingan. Hingga di saat yang tepat, Ippo mulai ingat dengan pukulan jab yang biasa ia latih. Dan Ippo pun berhasil mengalahkan Oda dengan pukulan jabnya yang kuat. Miyata pun hadir di pertandingan debut Ippo. Dan Miyata merasa senang karena Ippo berhasil memenangkan laga debutnya. Setelah pertandingan, para personil game Kamogawa merayakan pesta atas kemenangan debut Ippo. Esok harinya di sekolah, wajah Ippo masih terlihat ada luka, sehingga menyebabkan teman-temannya mulai menanyainya. Ippo pun menjawab bahwa ia mendapat luka dikarenakan ia telah memenangkan pertandingan tinju. Dan ia telah resmi menjadi seorang petinju profesional. Di saat istirahat sekolah, para berandalan Umezawa mulai mendatanginya. Mereka bertanya tentang rumor yang mengatakan Ippo telah memenangkan pertandingan debut tinjunya dan menanyakan kapan Ippo akan bertanding lagi. Pulang sekolah, Ippo mulai berlatih kembali di gym. Pelatih mengajarkan gaya baru yang bernama teknik pick a bow yang menggigit ibu jari agar Ippo terbiasa menjaga tinju di bawah dagunya. Teknik pick a bow adalah teknik unik yang dimiliki Mike Tyson. Itu digunakan memegang sarung tangan dengan kuat ke dagu dan mengintip lawan melalui celah. Hari pertandingan tiba. Para geng Umezawa pun datang untuk menyaksikan Ippo bertanding. Bel pertandingan berbunyi. Ippo mulai dengan gaya barunya, pick a bow. Ippo berhasil mendominasi pertandingan, membuat lawannya terpojok. Namun lawannya bermain curang dengan menyeruduk kepala Ippo. Hingga Ippo pun terjatuh. Ippo bangkit kembali dan mulai dengan pukulan-pukulan kerasnya. Di saat lawan kembali curang, Ippo mengetahui dan saling membenturkan kepala. Di saat itu, Ippo menguppercut lawannya. Dan Ippo berhasil memenangkan pertandingan di ronde 1. Saat di sekolah, Ippo dibawa Umezawa dan diperkenalkan kepada para berandalan lainnya sebagai teman sekaligus petinju profesional. Si Umezawa ini sebenarnya mulai respect sama Ippo loh. Cuma ya dia ngerasa jaim aja buat minta maaf sama Ippo. Karena ya si Umezawa ini sering ngebully Ippo waktu dulu. Saat latihan di game sudah ada bagan turnamen Raja Rocky Jepang Timur kelas bulu. Di bagan tertulis bahwa Ippo akan melawan petinju yang bernama Jason Ojuma. Ia berada di blok A, sedangkan Miyata berada di blok B bersama Masiba. Jason Ojuma bukan orang Jepang. Dia adalah mantan tentara Amerika yang menetap di Jepang. Jason memiliki gaya bertinju ortodoks. Teknik andalannya adalah hook yang kuat. Rekornya 3 kemenangan KO.
Untuk simulasi pertandingan dengan Jason, Ippo dilatih sparring dengan Takamura untuk menghindari pukulan hook. Di saat latihan, Ippo dibuat babak belur oleh Takamura. Mukanya mulai bengap karena terus terkena hook. Namun Ippo tetap berusaha dengan tekad kuatnya. Hingga ia pun berhasil menghindari hook Takamura. Di saat pengukuran badan, Ippo akhirnya bertemu dengan lawannya, yaitu Jason. Awalnya Ippo terlihat ngedon dikarenakan badan dan mukanya Jason sangat seram. Namun ternyata Jason orangnya sangat baik, sehingga Ippo pun mulai percaya diri kembali. Hari pertandingan tiba. Seperti biasa, para berandalan Ume Jawa datang untuk menonton dan sekarang mereka jadi pendukung Ippo. Pertandingan pun dimulai. Jason langsung memukul dengan hook kuatnya. Namun Ippo bisa menghindari dan ia langsung melakukan pukulan uppercut-nya. Jason pun bisa menghindari pukulan Ippo walaupun kedua petinju memukul angin, tapi suaranya bisa membuat seluruh penonton merasakan ketegangannya. Mereka berdua terus saling memukul dan saling menghindar. Namun akhirnya Ippo terkena pukulan hook kuat Jason. Dan Ippo pun terjatuh. Ippo kembali berdiri, tetapi Jason langsung berlari, menyerang dan menyudutkan Ippo. Mereka berdua pun bertukar pukulan, dan lonceng berakhirnya ronde pertama berbunyi. Ronde kedua dimulai dengan Jason yang sangat agresif. Namun Ippo tak punya pilihan lain selain beradu pukulan. Jason dengan hook kuatnya, namun Ippo masih bisa menahannya dengan uppercut-nya. Mereka berdua terus saling beradu pukul. Takamura mengatakan bahwa pertandingan ini akan dimenangkan oleh petinju yang memiliki ketahanan yang paling kuat. Kedua petinju mempunyai tekad yang kuat. Mereka terus saling memukul dan menahan pukulan, hingga Ippo terkena hook yang kuat dari Jason. Dan Ippo pun terjatuh. Ippo sebenarnya sudah mulai menyerah, namun dikarenakan teriakan pelatih Kamogawa dan saat ia mulai melihat ke arah Jason, ia merasa ketakutan dari muka Jason. Ippo pun mulai berdiri kembali. Jason langsung menyerang dengan pukulan hooknya. Ippo pun berhasil menguppercut Jason dan Jason pun terjatuh. Di hitungan ke-8, Jason kembali berdiri. Pertandingan pun dimulai kembali. Mereka berdua saling beradu pukul dan ketahanan. Namun Ippo berhasil menghindari pukulan hook Jason. Ketika itu Ippo langsung memukul dengan combo uppercut dan pukulan strike-nya, hingga Jason pun kembali terjatuh. Wasit pun menghentikan pertandingan. Akhirnya Ippo berhasil memenangkan pertandingan di ronde kedua. Yo minasan, balik lagi di channel CS Anim. Di video kali ini seperti biasa, kita lanjutin lagi alur cerita anim Hajime no Ippo part 5. Yuk jangan basa-basi, mari kita mulai. Cerita berlanjut ketika Ippo dan Takamura datang ke pertandingan Miyata. Miyata berhasil memenangkan pertandingan dengan pukulan counternya yang kuat di ronde pertama. Saat berada di game, Ippo dan yang lainnya melihat video penampilan lawan yang akan dihadapi oleh Ippo di pertandingan selanjutnya.
Ia bernama Kobashi. Gaya tinju Kobashi adalah menang dengan poin, yang hanya melakukan clinch dan jab-jabnya yang mendarat tepat ke lawannya. Namun di video juga ada lawan yang mungkin akan Ippo hadapi bernama Hayami. Hayami adalah petinju unggulan, terutama para wanita. Hayami mempunyai teknik andalan yang dinamai shotgun. Itu adalah rentetan pukulan cepat yang bisa langsung membuat KO lawannya. Untuk persiapan pertandingan gelar Takamura, Gym Kamogawa mengadakan camp pelatihan selama seminggu. Hari berlanjut ketika di camp pelatihan. Mereka mendatangi pantai untuk bersantai dan berlatih untuk memperkuat stamina. Setelah itu mereka ke gym camp pelatihan untuk kembali berlatih. Esok harinya Ippo dan Kimura sparring. Untuk simulasi, Kimura menyerupai Hayami yang menggunakan gaya outboxing dan melakukan footwork yang terampil. Takamura meyakini Ippo sangat kesulitan dengan petinju yang bergaya outboxing. Dan di sparring pun terbukti, Ippo kesulitan melawan Kimura dengan gaya outboxingnya. Setelah itu, Takamura mengatakan bahwa Ippo mempunyai kelemahan di tinjunya. Itu membuat Ippo sedikit kaget. Kelemahan Ippo adalah jari kakinya yang lemah, yang menyebabkan Ippo kesulitan tidak bisa mengikuti pergerakan tinju yang memiliki footwork cepat bergaya outboxing. Ippo pun mulai berlatih kembali dengan fokus pada jari kakinya. Ippo melakukan latihan menangkap bola tenis ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dan saat kembali sparring dengan Kimura, Ippo mulai menunjukkan hasil latihannya. Ia berhasil mengatasi kelemahannya. Saat malam terakhir di camp pelatihan, mereka menyalakan kembang api. Saat kembali ke gym Kamogawa, sudah ada pemberitahuan bahwa Ippo akan bertanding untuk laga pembuka pertandingan title match-nya Takamura. Hari pertandingan pun tiba. Ippo bersemangat untuk memenangkan pertandingan karena dia ingin menyemangati Takamura yang akan bertanding setelahnya. Pertandingan ronde pertama pun dimulai. Kobashi menggunakan gaya yang belum pernah Ippo lihat. Ippo memulai dengan gaya pick up bow-nya. Ippo langsung menerjang dengan pukulan strike-nya yang kuat. Namun Kobashi masih bisa menahan pukulan-pukulan Ippo. Kobashi perlahan dengan pasti terus memberi pukulan jab-nya ke muka Ippo. Di saat Ippo akan memukul, Kobashi seperti biasa langsung melakukan clinch-nya. Di ronde kedua, Kobashi langsung melakukan pukulan jab-jabnya. Kobashi menggunakan gaya hit and away, atau yang biasa disebut memukul lalu menjauh, yang membuat Ippo kesulitan. Ippo terus memaksa Kobashi ke ujung sudut ring. Namun di saat Ippo akan melakukan pukulan strike-nya, Kobashi langsung melakukan clinch. Itu yang membuat Ippo sangat sulit mendaratkan pukulan kepada Kobashi. Ippo terus terkena jabnya Kobashi. Dikarenakan Ippo terus memaksakan pukulan-pukulan keras, staminanya pun mulai terkuras dan napasnya mulai memberat. Di ronde ketiga, Ippo terus memukul, namun Kobashi masih bisa terus menahannya. Dikarenakan Ippo terus-terusan memukul, Ippo mulai terkena dampak pukulan yang menyebabkan gerakannya mulai melambat. Ronde terakhir pun dimulai. Kobashi masih bisa mendominasi pertandingan dengan pukulan jab yang tepat ke arah Ippo. Saat pukulan Kobashi tepat ke dagu Ippo, Kobashi merasakan sensasi yang berbeda. Kobashi merasa dia bisa meng-KO Ippo. Ia mulai mengincar kemenangan KO. Kobashi mendaratkan pukulan-pukulan keras. Namun saat Ippo terpojok, Ippo bisa membalikkan keadaan dengan pukulan strike-nya ke body Kobashi. Mereka mulai saling beradu pukulan.
Namun, Ippo bisa melakukan pukulan strike-nya tepat ke arah muka Kobashi. Kobashi pun terjatuh. Dan Ippo berhasil memenangkan pertandingan di ronde keempat. Pertandingan title match Takamura pun dimulai. Takamura down di ronde pertama. Dan saat itu Ippo, Kimura, dan Aoki berteriak agar Takamura berdiri kembali. Seketika itu Takamura langsung berdiri. Lawan yang bernama Yajima langsung melakukan pukulan-pukulan keras. Namun Takamura berhasil menguppercutnya di waktu yang tepat. Takamura pun berhasil mendominasi pertandingan dengan pukulan kerasnya. Takamura melakukan pukulan combo KO-nya dan berhasil menjatuhkan lawan. Takamura berhasil memenangkan pertandingan hanya 90 detik di ronde pertama dan menjadi juara baru di tinju kelas menengah Jepang. Esok harinya saat berjalan ke sekolah, Ippo bertemu dengan Umezawa CS. Umezawa menanyakan kapan dan siapa lawan pertandingan Ippo selanjutnya. Ippo menjawab, lawan semifinalnya bernama Hayami. Ippo mulai berlatih dengan fokus kepada pertahanannya. Pelatihan berat dimulai dengan lemparan batu dari pelatih Kamogawa. Esok harinya dikabarkan Aoki akan melakukan pertandingan tinju. Hari pertandingan tiba, Aoki pun melakukan pukulan kuat dan berhasil menangkan pertandingan. Saat di game, Ippo bertemu dengan Miyata. Mereka berbicara tentang janji mereka. Miyata menyemangati Ippo agar bisa mengalahkan Hayami, karena jika Ippo menang melawan Hayami, Ippo maju ke babak final, dan mungkin mereka bisa melakukan pertandingan. Saat di sekolah, Ippo berpikir cara untuk mengalahkan Hayami. Umezawa datang dan saling bercanda. Ippo seketika itu langsung terpikirkan cara untuk mengalahkan Hayami. Saat berada di game, Ippo memohon kepada pelatih untuk belajar pukulan counter. Ippo merasa untuk melawan uppercut pendek Hayami dibutuhkan pukulan counter. Pelatih pun setuju dan mulai mengajarkan teknik pukulan counter. Latihan Ippo dimulai dengan sparring melawan Aoki. Pelatih mengajarkan, untuk melawan uppercut, Ippo harus bisa memukul hook yang kuat. Saat sparring, Ippo kesulitan dan seperti biasa, ia dibuat babak belur. Malam hari tiba, Takamura, Kimura, dan Aoki melakukan pertaruhan siapa yang akan menjadi juara di turnamen Rocky Jepang Timur kelas bulu. Kimura bertaruh pada Hayami, Takamura bertaruh kepada Miyata, dan Aoki bertaruh kepada kuda hitam, siapa lagi kalau bukan Ippo. Saat mereka ke rumah Ippo, mereka kaget. Ippo malah mandi setelah latihan dan terkena demam. Ippo memohon untuk berlatih di taman sekali lagi kepada Aoki, walaupun Ippo sedang demam. Ia memaksakan diri karena dia sudah bertekad untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke final, agar bisa menepati janjinya kepada Miyata. Yo, minasan, balik lagi di channel Chess Anime. Di video kali ini seperti biasa, kita lanjutin lagi alur cerita anime Hajime no Ippo part 6-nya. Yuk, jangan basa-basi, mari kita mulai. Cerita dimulai ketika bel pertandingan Ippo melawan Hayami dimulai. Semua penonton yang ada di arena lebih mendukung Hayami. Bisa dibilang hanya sedikit yang mendukung Ippo di pertandingan. Pertandingan ronde pertama pun dimulai dengan wajah Ippo yang memiliki luka memar dikarenakan luka yang didapatkan dari latihan kerasnya. Kedua petinju langsung saling memukul dengan kekuatan penuhnya.
Hayami langsung memukul dengan shotgunnya. Namun Ippo bisa menghentikan Hayami dengan pukulan strike-nya. Ippo sangat berkonsentrasi menghindari shotgunnya Hayami. Saat Ippo melangkah maju, Hayami menantang Ippo untuk saling bertukar pukulan dengan gaya Impactor-nya. Hayami terus memukul Ippo. Perlahan Ippo mulai tersudut oleh Hayami. Saat itu Ippo ingin memukul, namun ia terpleset. Hayami langsung memukulnya, dan Ippo pun terjatuh. Ippo mulai menyerah karena ia merasa dikalahkan di gaya andalannya yaitu Impactor. Namun selintas dalam pikirannya muncul orang-orang yang telah dikalahkan Ippo. Dan ia pun terbayang akan Miyata yang seketika itu memberinya kekuatan dan semangatnya untuk kembali melanjutkan pertandingan. Ippo pun langsung terbangun. Pertandingan dilanjutkan kembali. Hayami langsung memberi pukulan kuat. Namun Ippo berhasil memukul Hayami dengan pukulan strike yang kuat. Ippo mulai percaya diri dan terus memukul ke arah Hayami. Tapi Hayami juga mulai serius dengan footwork-nya yang terampil. Ippo berusaha menyamai kecepatan footwork-nya Hayami dan mulai menyudutkan Hayami. Saat itu Ippo melakukan pukulan hook-nya dan Hayami melakukan uppercut-nya. Mereka saling memukul dan membuat Ippo sedikit mundur. Ippo langsung menerjang Hayami, namun Hayami sangat cerdas. Ia berhasil menghindari pukulan Ippo dengan memanfaatkan tali di arena. Hayami kembali langsung memukul shotgun-nya, tapi Ippo masih mampu bertahan dan menghindari pukulan keras dan cepatnya Hayami. Ippo langsung kembali memukul strike-nya ke arah badan Hayami. Dan mereka berdua langsung saling bertukar pukulan. Pertandingan terlihat sangat seru. Kedua petinju terus melakukan pukulan-pukulan kuat mereka. Namun Ippo berhasil menguppercut Hayami. Dan Hayami pun terjatuh. Wasit mengangkat tangan dan pertandingan pun berakhir. Ippo memenangkan pertandingan di ronde pertama dan berhasil melaju ke babak final turnamen Raja Rocky Jepang Timur. Semua penonton kecewa dan terpercaya. Hayami, seorang jenius tinju, berhasil dikalahkan oleh Ippo. Hari berganti, Ippo bangun dengan memandang bagan turnamen dengan rasa senang karena dia berhasil mengalahkan Hayami. Dan masuk babak final turnamen Raja Rocky Jepang Timur. Ippo mulai kembali jogging untuk merelakan badannya. Pertandingan turnamen semifinal lainnya antara Miyata dan Masiba pun dimulai. Bel ronde 1 berbunyi. Kedua petinju langsung saling bertukar pukulan. Masiba memulai melakukan hitman style-nya dan Miyata dengan outboxing-nya. Miyata mulai kesulitan karena jangkauan Masiba sangat panjang. Miyata pun bisa memukul jatuh Masiba dengan pukulan counternya. Masiba berhasil dan Miyata langsung menerjang. Namun Masiba terselamatkan oleh bunyi lonceng berakhirnya babak pertama pertandingan. Ronde kedua pun dimulai. Masiba langsung menerjang Miyata dengan pukulan kerasnya. Namun Miyata berhasil memukul keras ke arah tubuh dan muka Masiba. Namun Masiba tidak terjatuh. Dia memaksakan keadaan dengan terus memukul Miyata. Saat Miyata melangkah, Masiba melakukan kecurangan dengan menginjak kaki Miyata. Seketika itu Masiba langsung menguasai pertandingan dan terus melakukan pukulan-pukulan keras ke arah Miyata hingga Miyata terpojok. Miyata pun terjatuh. Takamura dan Fujisan pun mulai berbincang. Mereka berkata, dengan trik kotor yang dilakukan oleh Masiba, itu yang membuat kaki Miyata cedera, hingga Miyata langsung banyak terkena pukulan kerasnya Masiba. Miyata mulai kembali berdiri di hitungan ke-8. Pertandingan pun dimulai kembali.
dengan Masiba yang langsung melakukan pukulan-pukulan keras ke arah Miyata. Namun Miyata bisa menghindarinya. Tapi saat Miyata terpojok, ia berhasil memukul kontar kuat ke arah muka Masiba. Saat jeda, pelatih sekaligus ayah Miyata menyarankan untuk berhenti dari pertandingan dikarenakan dia khawatir karena cedera kaki yang Miyata alami serius. Namun Miyata menolak dengan tekadnya. Ia ingin memenangkan pertandingan dan menepati janjinya kepada Ippo. Babak ronde ketiga pun dimulai. Masiba terus melakukan flicker jabnya ke arah Miyata. Namun Miyata masih bisa menghindarinya. Terlihat Miyata menghindari pukulan hanya dengan insting bertahan dan badannya saja. Itu seperti bukan Miyata yang biasanya. Takamura pun mulai berpikir, Miyata sudah tidak bisa menggunakan kakinya karena memang terlihat Miyata tidak menggunakan footworknya yang terampil. Masiba terus melakukan pukulan keras dengan flicker jabnya dan terus memojokkan Miyata. Masiba sangat menguasai pertandingan. Ia mulai menghajar Miyata dengan bertubi-tubi. Walau Miyata masih bisa menghindari beberapa pukulan Masiba. Para penonton mulai sedikit panik. Mereka berteriak bahwa Miyata tidak bisa melanjutkan pertandingan karena dia sama sekali tidak bisa bergerak dari posisinya. Tapi dengan tekadnya yang kuat, Miyata berhasil melakukan pukulan counter kuatnya ke arah Masiba yang membuat Masiba langsung mundur. Namun tetap saja, Masiba masih kembali melakukan pukulan-pukulan keras ke arah Miyata. Tapi saat itu Masiba seperti ketakutan dengan tatapan tekad yang dimiliki Miyata. Awalnya Masiba sedikit ragu dan mulai mundur. Namun kedua petinju langsung saling bertukar pukulan. Masiba dengan pukulan flicker jabnya, sedangkan Miyata dengan pukulan counter yang kuat. Namun saat pukulan Miyata akan mengenai wajah Masiba, mata tekad Miyata tiba-tiba padam. Dan seketika itu pukulan Masiba langsung mengenai telak Miyata. Dan Miyata pun terjatuh. Wasit langsung menghentikan pertandingan. Wasit mengumumkan bahwa Masiba memenangkan pertandingan dan berhasil menuju final Raja Rocky Timur yang akan berhadapan dengan Ippo. Saat pertandingan selesai, Ippo langsung menuju ruang istirahat Miyata untuk melihat Miyata karena Ippo sangat mengkhawatirkannya. Ippo sangat marah sekali kepada Masiba karena Masiba telah melakukan trik kotor dengan menginjak kaki hingga kaki Miyata pun cedera. Hari berlanjut ketika di game. Semua orang di game terus menyemangati Ippo karena mereka mengerti apa yang Ippo rasakan sekarang. Mereka mulai menganalisa kembali pertarungan-pertarungan Masiba untuk menemukan kelemahannya Masiba. Takamura mulai mengatakan perbedaan Ippo dan Masiba. Perbedaan mereka adalah tinggi dan panjang tangan mereka berdua. Minasan, balik lagi di channel CS Anim. Di video kali ini masih tetap Mimin lanjutin alur cerita anime Hajime no Ippo part 7-nya ya. Yuk langsung aja kita mulai. Cerita berlanjut ketika di dalam game. Pelatih menyuruh Ippo untuk terus berlari agar bisa mengatasi perbedaannya dalam hal jangkauan pukulan melawan Masiba dengan kecepatannya. Saat itu Fujisan datang ke game Kamogawa dan memberitahu Ippo dan yang lainnya tentang kehidupan Masiba yang sesungguhnya. Kenapa Masiba bisa dianggap jahat? Kenapa dia harus curang dan lainnya?
Fujisan memberitahu bahwa dikarenakan 3 tahun yang lalu, Masiba kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil yang mengharuskannya tinggal berdua bersama adiknya. Itulah sebabnya Masiba melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan tinju agar bisa membiayai kehidupannya dan adiknya. Hari berganti, Ippo pun terus berlatih dengan kecepatan yang ia dapat dari berlari. Tak lama pelatih menyuruhnya untuk sparring dengan Kimura. Itu untuk simulasi akan pertandingannya melawan Masiba. Pelatih pun menyuruhnya untuk fokus terhadap serangan tubuh agar bisa menurunkan dagu lawan. Di waktu bersamaan dan di tempat yang berbeda, Masiba pun melakukan sparring dengan seorang in-fighter. Dia juga sama, melakukan latihan simulasi untuk pertandingan finalnya melawan Ippo. Hari pertandingan final Rocky Jepang Timur pun tiba. Pertandingan dimulai dengan lonceng berbunyi yang membuat Ippo langsung menerjang dan melepaskan pukulan strike-nya. Namun bisa dihindari oleh Masiba. Masiba terus menjaga jarak dan langsung menggunakan hitman style-nya. Ippo pun langsung menggunakan gaya peekaboo-nya. Masiba langsung melepaskan breaker jab-nya dan Ippo pun langsung mundur. Ia tak bisa mendekati Masiba. Karena Ippo terlalu banyak memikirkan rencana, ia lengah dan mulai terkena pukulan-pukulan keras Masiba. Namun Ippo sadar, ia mulai kembali berkonsentrasi. Ippo pun dapat menghindari pukulan kerasnya Masiba. Dan Ippo berhasil mendekati Masiba dengan kecepatan yang ia latih. Namun sayang sekali, bel berakhirnya babak pertama pun berbunyi. Babak kedua pun dimulai. Masiba sudah tahu rencana Ippo untuk masuk ke dalam jangkauannya dan mendekatinya. Ternyata ia sudah mempersiapkan teknik andalan lain. Saat Ippo mulai memojokkan Masiba, ia mulai memukul badan Masiba. Ternyata Masiba mengeluarkan teknik andalan bertahannya yang disebut elbow block. Aoki dan Kimura pun mulai mengkhawatirkan tangan Ippo yang memukul tulang sikutnya Masiba. Mereka menganggap itu kejam karena bisa menghancurkan tangan Ippo. Karena teriakan pelatih Kamogawa, ia tidak menyerah. Ia mulai kembali mendekati Masiba. Namun tetap saja, Masiba masih bisa menjudutkan Ippo dan menjaga jarak dengan melepaskan flicker jab-nya. Saat Ippo mulai dipukuli, Ippo langsung melakukan pukulan yang mengarah ke badannya Masiba. Namun lagi, Masiba masih tetap bisa menahannya dengan elbow block-nya, sehingga terdengar suara yang mematahkan tangannya Ippo. Namun tetap saja, Ippo tidak menyerah, walau pukulannya terus dihentikan oleh elbow block. Mereka terus saling beradu pukulan. Tangan Ippo pun mulai terasa mati rasa, dan Ippo pun terkena pukulan telak ke arah mukanya. Ippo mulai goyah, namun dengan tekad yang sangat kuat, ia tidak berhasil dijatuhkan oleh Masiba. Malah sikunya Masiba yang hancur, sehingga tangan kirinya tak bisa digunakan. Masiba pun bertinju hanya menggunakan tangan kanan. Ippo mulai kembali memukul dengan menyudutkan Masiba. Ippo berhasil menguasai pertandingan, dan ia mulai fokus memukul ke arah badannya Masiba. Namun Masiba pun tidak menyerah. Ia terus memukul. Dan saat keadaan sangat terpojok, Masiba melakukannya clinch. Dan akhirnya, bel berakhirnya pertandingan babak kedua pun berbunyi. Saat jeda, pelatih mulai mengkhawatirkan tangan kanan Ippo. Dan saat itu ia mengangkat tangan kanannya Ippo. Pelatih kaget melihatnya, karena sarung tinjunya bercucuran darah. Pelatih pun mulai menyuruhnya untuk menyerah, dikarenakan pelatih takut akan karir tinjunya yang akan berakhir. Namun dengan tekadnya untuk melanjutkan kembali pertandingan, pelatih pun terpaksa setuju. Pelatih menyarankan jangan menggunakan tangan kanan untuk pukulan keras. Gunakan hanya untuk pukulan ringan dan hanya untuk gerakan tipuan saja. Namun Ippo merasa tidak yakin jika dia bisa menang melawan Masiba hanya menggunakan tangan kiri saja. Pelatih pun kembali mulai menyarankan
untuk melakukan pukulan ke arah badan dengan tangan kiri. Sehingga saat dagu lawan turun, barulah gunakan pukulan tangan kanannya. Karena pelatih mengira dengan kondisi Ippo yang sekarang, Ippo hanya bisa memukul kuat dengan tangan kanannya hanya 2 kali saja. Babak ketiga pun dimulai. Ippo langsung menerjang dan mulai menjulitkan Masiba. Ippo terus melakukan pukulan-pukulan keras ke arah badan Masiba. Saat Masiba mulai goyah, tiba-tiba dia bisa menggunakan tangan kirinya dan ia berhasil melakukan flicker jab tepat ke arah wajah Ippo, dikombo dengan pukulan andalan lainnya, Popping Rag. Ippo pun terjatuh. Saat terjatuh, Ippo mulai menyerah. Tapi Ippo melihat ke arah Masiba. Ia melihat kaki Masiba sedikit goyang. Dan pada hitungan ke-8, ia berhasil kembali berdiri. Tandingan kembali dimulai. Ippo langsung masuk ke dalam jangkauan Masiba dan mulai memukul ke arah badan Masiba dengan tangan kanannya. Masiba mulai goyah dan ia pun terpojok. Namun ia tetap bisa berdiri. Saat Ippo akan kembali melakukan pukulan, Masiba mulai dengan kecurangannya. Ia terus melakukan clinch untuk mengulur waktu. Namun Ippo cerdas. Ia terus memukuli badan Masiba walau terkena clinch. Ippo pun berhasil melepaskan clinchnya Masiba dengan pukulan kerasnya. Di saat itu Ippo kembali langsung menerjang Masiba. Dengan cepat ia melepaskan uppercut tepat ke arah dagunya dan dikombo dengan pukulan strike-nya hingga Masiba pun terjatuh. Masiba berusaha bangun, namun dia merangkak ke arah Ippo. Ia tidak bisa berdiri, dan pertandingan pun berakhir. Ippo berhasil memenangkan pertandingan final di ronde ketiga dan menjadi juara Raja Rocky kelas bulu Jepang Timur. Setelah pertandingan, upacara penghargaan dimulai. Ippo berhasil menjadi MVP kelas bulu. Ippo pun sangat bangga dan senang. Ia berhasil menjadi juara dan MVP kelas bulu Raja Rocky Jepang Timur. Ippo mulai terkenal. Ia muncul di majalah tinju dengan rekor menang 6 kali pertandingan dengan 6 kali KO. Cerita berlanjut saat di sekolah. Umezawa Endgame memberi selamat karena Ippo telah menjuarai turnamen. Umezawa menantikan Ippo untuk kembali bertarung di pertandingan turnamen All Japan. Namun dengan berat hati, Ippo harus mengundurkan diri dari turnamen All Japan dikarenakan tangan kanannya patah yang harus menghabiskan waktu istirahat selama 2 bulan. Sedangkan turnamen All Japan akan diadakan dalam 1 bulan lagi. Jadi Ippo terpaksa mengundurkan diri. Di tempat lain di game tinju Naniwa, ada seseorang yang terus memperhatikan video pertandingan Ippo. Ia merasa bersemangat. Sepertinya orang ini ingin melawan Ippo dalam pertandingan. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Ippo beneran tidak akan mengikuti kejuaraan turnamen All Japan? Atau dia akan memaksa ikut bertanding di turnamen All Japan melawan orang yang melihat videonya itu? So, terus pantengin CS Anim. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. See you!